Terminal Banyuripan di Jawa Tengah tak pernah benar-benar tidur. Siang maupun malam, suara klakson bas, teriakan calo, dan desingan motor-motor tua bercampur jadi satu simfoni kekacauan. Di sela hiruk-pikuk itu, para pedagang kecil menggantungkan hidup dari dagangan yang kadang tak laku, kadang dirampas. Di antara mereka, tersembunyi kisah-kisah kesabaran, keputusasaan, dan keberanian yang nyaris punah ditelan kerasnya hidup. Tapi bukan hanya kendaraan dan penumpang yang menguasai tempat ini, ada satu sosok yang membuat terminal ini tunduk dalam diam, Tung Brewok. Lelaki bertubuh kekar dengan brewok lebat yang seperti semak belukar di wajahnya itu, bukan cuma preman biasa. Ia adalah raja tanpa mahkota, penentu nasib para pedagang kecil yang berjualan di emperan. Setiap pagi, langkah beratnya menggetarkan lantai terminal. Setiap orang tahu, siapapun yang tak membayar uang keamanan, akan merasakan pelajaran darinya. Hari itu, langit di atas terminal menggelap meski matahari masih menggantung. Awan mendung menggulung seperti firasat buruk. Di pojok terminal, seorang lelaki tua sedang menggoreng bakwan dan tahu isi dengan kompor kecil berasap hitam. Namanya Kakek Karto, penjual gorengan yang hampir setiap orang di terminal kenal. Tangannya bergetar menahan usia, tapi ia masih berdiri tegak dengan harapan yang rapuh, bisa mengumpulkan cukup uang untuk cucunya yang kuliah di Semarang. Tung Brewok datang seperti badai yang tak diundang. Sepatu bot kulitnya menghentak aspal terminal. Di tangan kirinya, rokok kretek mengepul. Ia mendekati gerobak Kakek Karto, berdiri tanpa bicara, hanya menatap seperti singa yang mengincar mangsanya. Orang-orang di sekitar langsung menjauh, pura-pura sibuk, pura-pura tuli. Mereka tahu, pertunjukan kekuasaan akan segera dimulai. Aku bilang minggu lalu, bayar 50.000. Sudah 1 minggu, dan kau masih jualan di sini tanpa izin, ucap Tung, suaranya rendah tapi tajam seperti pisau. Kakek Karto menunduk, wajahnya keriput tapi matanya masih menyimpan sisa harga diri. Maaf, Tung, daganganku belum cukup. Kalau bisa, minggu depan saya bayar double. Tung tertawa pendek, sebuah tawa yang bukan karena lucu, tapi karena muak. Ia menendang salah satu kaki gerobak kakek hingga hampir roboh. Minyak panas muncrat, dan kakek terhuyung mundur. Beberapa tahu goreng jatuh ke tanah. Seseorang ingin membantu, tapi dihentikan oleh tatapan tajam anak buah Tung. Tak ada yang berani ikut campur dalam wilayah kekuasaannya. Kalau minggu depan kau belum bayar, bukan cuma gerobakmu yang aku hancurkan, tapi juga harapanmu itu. Cucu kuliah, ya, bisa-bisa dia malah jualan gorengan juga nanti. Hahaha, ujar Tung sambil meludah dan pergi dengan langkah penuh kemenangan. Kakek Karto mematung, menatap gorengannya yang berserakan, hatinya diremuk bukan oleh kaki Tung, tapi oleh hinaan yang menamparkan harga dirinya sebagai lelaki tua. Matahari mulai tenggelam, terminal tetap hidup, tetap bising, seolah insiden tadi hanyalah angin lalu. Tapi di dalam hati Kakek Karto, sesuatu mulai berubah. Ia bukan hanya merasa malu. Ia merasa dipaksa mengingat masa lalunya yang selama ini ingin ia kubur, masa lalu seorang pria yang dulu dikenal dengan nama Kartogeni, pendekar tua yang pernah menggetarkan lereng merbabu. Dan kini, bara itu mulai menyala kembali. Malam turun perlahan, menyelimuti terminal Banyuripan dengan dingin yang menyusup sampai ke tulang. Di emper rumah petak sempitnya yang tak jauh dari terminal, Kakek Karto duduk menatap kompor minyak tanah yang padam. Sisa gorengan yang masih bisa diselamatkan tadi sore kini terbungkus di plastik lusuh, tak tersentuh. Di tangannya, sebuah foto lusuh tergenggam erat, gambar seorang gadis muda memakai toga dan senyum bangga. Itu adalah Rara, cucu satu-satunya yang jadi alasan. Kakek masih bertahan melawan hari. Aku nggak boleh jatuh, demi kamu, Ra, gumamnya lirih, suaranya serak tertelan malam. Ia menghela napas panjang, menyeka matanya yang sembab. Tangannya gemetar saat ia memasukkan beberapa lembar uang lusuh ke dalam kaleng kecil. Hanya ada 35.000 rupiah. Itu pun hasil berdagang selama 2 hari. Terlalu sedikit untuk memuaskan rakusnya Tung Brewok. Tapi terlalu berharga untuk diserahkan ke tangan jahat. Di luar rumah petaknya, suara tawa para preman terdengar sayup dari terminal. Kakek Karto menutup jendela rapuhnya. Setiap suara tawa itu menggores perih di dadanya. Bukan hanya karena takut, tapi karena ada rasa gagal sebagai lelaki, sebagai pelindung. Dulu, ia dikenal sebagai Kartogeni, pendekar dari merbabu yang menolak tunduk pada ketidakadilan. Tapi sekarang,
Ia hanyalah seorang tua lemah yang bahkan tak mampu melindungi gerobaknya sendiri. Beberapa tetangga sempat menyarankan agar ia berhenti berjualan, pindah ke tempat lain, menyerah saja, tapi kakek Karto hanya tersenyum. Baginya, menyerah bukan pilihan. Tiap gorengan yang ia jual, bukan sekadar makanan. Itu adalah potongan harga diri, secuil perjuangan, dan tanda bahwa ia masih hidup. Bahkan bila dunia mencibir, ia ingin tetap berdiri, walau sendiri. Di tengah malam, ia membuka sebuah lemari tua yang sudah lama tak disentuh. Di dalamnya tersimpan sebuah selendang merah dan tas kulit lusuh berisi kitab tua bertuliskan aksara Jawa kuno. Itu adalah peninggalan masa lalunya sebagai murid terakhir dari Padepokan Api Wengi, perguruan yang telah lama hilang di telan zaman. Dengan tangan bergetar, ia menyentuh kain itu, lalu menggenggamnya kuat-kuat. Dalam hening, matanya menatap keluar jendela dengan cahaya yang berbeda, bukan cahaya ketakutan, tapi cahaya perlawanan. Sudah terlalu lama aku diam, bisiknya. Tapi kalau diamku hanya membuat mereka makin menjadi-jadi, mungkin sudah saatnya aku buka lagi ajian lama itu. Di waktu yang sama, di sebuah warung kopi dekat terminal, Tung Brewok duduk tertawa bersama anak buahnya. Ia menceritakan bagaimana ia menginjak gerobak si kakek dan mengancam cucunya. Semua tertawa, ia merasa berjaya, tak sadar bahwa malam itu, seseorang yang dulu pernah ditakuti banyak pendekar Jawa, telah terbangun dari tidurnya. Dan di luar sana, langit di atas Banyuripan tampak mulai menggelap lebih pekat. Bukan karena hujan, tapi karena badai yang telah lama tertidur, kini perlahan mulai bangkit. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah di sekitar terminal Banyuripan, menutup pandangan seperti tirai tipis. Kakek Karto datang lebih awal dari biasanya. Gerobaknya yang semalam diperbaiki dengan susah payah kini berdiri tegak, meski bekas tendangan Tung masih terlihat jelas di salah satu sisinya. Di wajah tua itu, tak ada lagi getar takut seperti kemarin. Justru ada ketenangan yang aneh, ketenangan milik orang yang sudah berdamai dengan rasa sakit, bahkan kematian. Beberapa pedagang yang lebih mudah memperhatikannya dari kejauhan. Salah satunya, seorang penjual kopi bernama Udin, mendekat dengan raut wajah penuh kekhawatiran. "Kek, ngapain balik lagi? Bapak itu benar-benar gila. Semalam dia bilang kalau sampai kakek muncul lagi, dia bakalan ngelakuin lebih dari sekadar nendang gerobak." Suaranya lirih, seperti takut ada yang menguping. Kakek Karto hanya tersenyum kecil. "Selama aku masih bisa berdiri, Din, aku akan jualan. Gorengan ini bukan buatku, tapi buat masa depan cucuku. Selama itu belum tercapai, biarlah tubuh ini jadi taruhan." Jawaban itu membuat Udin terdiam. Di balik tubuh renta itu, ada jiwa baja yang tak mudah dipatahkan. Pedagang lain mulai berdatangan. Beberapa hanya melirik sekilas, tapi ada juga yang berani bicara. Bu Sari, penjual pecel lele, menarik lengan kakek Karto pelan. "Sudahlah, Kek, mending jualan di pasar induk aja, lebih aman. Di sana nggak ada Tung. Jangan paksain diri." Tapi seperti sebelumnya, kakek hanya membalas dengan pandangan teduh dan senyum yang menyiratkan keteguhan. Udin lalu menceritakan kabar yang beredar semalam, bahwa Tung baru saja mendapatkan ajian dari dukun hitam di Wonosobo. Konon, ajian itu bisa membuat tubuhnya kebal terhadap senjata tajam. "Kakek mungkin pernah jadi pendekar, tapi Tung sekarang bukan lagi manusia biasa," bisiknya. Tapi kakek Karto hanya menunduk, seperti sedang menimbang sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar kekuatan fisik. Diam-diam, dari balik saku gerobaknya, kakek menyentuh selendang merah yang ia simpan rapi. Ia masih hafal betul mantra-mantra dari ajian tua yang dulu diajarkan gurunya. Ia tahu, jika ia memilih jalan ini lagi, tak ada jalan kembali. Tapi melihat wajah-wajah ketakutan para pedagang kecil, melihat bagaimana mereka hidup dalam bayang-bayang Tung setiap hari, ia tahu, diam bukan lagi pilihan. "Tak usah khawatir," katanya pelan kepada Udin dan Bu Sari, "badai memang menakutkan, tapi setelahnya, langit akan jadi lebih bersih." Di kejauhan, suara deru motor besar terdengar mendekat. Tung Brewok tiba, kali ini dengan dua anak buah baru berbadan besar dan berambut cepak. Matanya langsung mengarah pada gerobak kakek Karto. Warga menahan napas, tapi kakek tak bergerak, tangannya tetap menggoreng dengan tenang. Ia tahu, ini bukan sekadar hari biasa. Ini adalah hari di mana keberanian diuji, dan sejarah mulai ditulis ulang. Suasana terminal mendadak membeku saat Tung Brewok turun dari motornya dengan langkah berat.
Dua anak buah barunya, Jabrik dan Cebol Arip, mengikuti di belakang, membawa balok kayu dan rantai baja seolah siap meratakan siapapun yang menghalangi. Pedagang kecil langsung menyingkir, mencabut lapak, menunduk, atau pura-pura sibuk agar tidak terlibat. Semua tahu, jika Tung marah, tak ada yang aman. Tung mendekati gerobak kakek Karto, menghentikan langkahnya hanya sejengkal dari tungku panas. Wajahnya menyeringai, menyemburkan asap rokok ke wajah si kakek. "Nenek sihir tua," katanya dengan nada menghina. "Kau benar-benar keras kepala." "Iya, kukira kemarin sudah cukup untuk bikinmu tobat." Kakek Karto menoleh perlahan. Di matanya, tidak ada lagi ketakutan. Hanya keteguhan dan ketenangan yang nyaris menyerupai kehampaan. Ia berhenti menggoreng, menaruh sutil perlahan, dan berdiri tegak di depan Tung. "Aku memang tua, tapi aku tak pernah hidup untuk dijajah ketakutan," ucapnya datar. Kata-katanya begitu tenang, tapi terasa seperti palu yang menghantam dada Tung. Tanpa aba-aba, Jabrik langsung melompat dan mengayunkan balok ke arah kakek Karto. Orang-orang menjerit, tapi dalam sekejap, tubuh tua itu bergerak seperti bayangan. Balok itu luput, dan tangan kiri kakek menyentuh dada Jabrik sambil menggumam pelan, "Ajian pusar bumi." Seketika Jabrik terhempas ke belakang seperti dilempar angin badai, tubuhnya menghantam tembok toko dengan suara dentum keras, lalu tergeletak pingsan. Semua terdiam, bahkan Tung terpaku. Cebol Arip gemetar, tapi belum sempat mundur, kakek Karto melangkah ke depan. Gerakannya ringan, nyaris tanpa suara, seperti angin dini hari yang membawa kabut. "Dulu, pendekar takut padaku karena aku tak pernah mundur walau sendiri. Tapi hari ini, aku bertarung bukan untuk kehormatan, tapi untuk orang-orang yang kau tindas," ucapnya sambil menatap Tung lurus ke mata. Tung menggeram dan mencabut sebilah pisau belati dari pinggangnya. "Kau pikir cuma kau yang punya ajian? Aku sudah kebal, kek. Coba saja," teriaknya sambil menghujamkan belati ke dada kakek Karto. Pedagang menjerit histeris, tapi saat pisau itu menyentuh tubuh kakek, terdengar suara seperti logam dipukul batu. Pisau itu terpental, dan tak ada darah. "Ajian kulit lembu sewu. Guruku bilang, suatu hari aku akan memakainya bukan untuk membunuh, tapi untuk melindungi," bisik kakek. Tangannya lalu terangkat, menyiapkan pukulan dari ajian tua bernama Tapak Dahana, ilmu langka yang pernah hanya diwariskan kedua orang di seluruh padepokan Api Wengi. Satu hentakan telapak tangan ke arah perut Tung, dan pria itu melayang 2 meter ke belakang, menabrak gerobak es kelapa. Dadanya sesak, nafasnya tertahan, matanya membelalak, ia belum pernah merasakan rasa sakit seperti ini seumur hidup. Bukan hanya fisiknya yang remuk, tapi juga egonya. Untuk pertama kalinya, Tung Brewok kalah di depan umum. Malam itu, hujan turun deras seolah langit pun ikut menumpahkan murkanya. Di sebuah bangunan terbengkalai tak jauh dari terminal, Tung Brewok terduduk lemas sambil memegangi perutnya yang memar. Dua anak buahnya, Jabrik dan Cebol Arip, masih belum sadarkan diri. Di sekelilingnya, beberapa preman dari luar kota mulai berdatangan, wajah mereka garang, mata menyala. Mereka adalah orang-orang lama yang dulu pernah mengisi lorong-lorong gelap Semarang dan Solo, para petarung bayaran, pemburu utang, dan algojo jalur hitam. "Dia bukan kakek biasa, Bang," ucap seorang preman bernama Kumis Kliwon sambil menyalakan rokok. "Yang tadi kau hadapi, itu pendekar. Dulu aku pernah dengar cerita soal Kartogeni. Katanya, dia murid terakhir dari padepokan Api Wengi. Kudengar dia pernah bakar markas komplotan rampok Guci dengan satu tangan." Tung terdiam, wajahnya muram, bukan karena takut, tapi karena harga dirinya diinjak-injak di depan mata banyak orang. Dalam amarah yang membara, Tung bangkit. "Kalau dia memang pendekar, bagus. Aku akan buat dunia tahu, tak ada pendekar yang bisa hidup di zaman sekarang. Dunia sekarang milik orang yang kejam. Dan aku akan pastikan, dia mati, tapi pelan-pelan." Suaranya berat, dipenuhi dendam yang meletup-letup seperti bara api disiram bensin. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu siapa saja yang dekat dengan kakek Karto, tempat tinggal, keluarga, bahkan tetangganya. Di sudut kota, Rara, cucu kakek Karto, sedang berada di kampusnya di Salatiga. Ia belum tahu bahwa kakeknya sedang menjadi pusat perhatian para preman kejam. Ia mengira semuanya baik-baik saja, seperti biasanya. Dalam hati kecilnya, ia selalu percaya bahwa kakeknya adalah sosok paling kuat di dunia, tapi ia tak pernah menyangka bahwa kekuatan itu akan benar-benar diuji seperti ini.
Sementara itu, di rumah petak sederhananya, kakek Karto menatap malam dari balik jendela kayu. Ia tahu, kemenangannya hari itu hanyalah awal dari badai yang jauh lebih besar. Tung tak akan diam, dia akan kembali, dan kali ini dengan cara yang lebih kejam, gumamnya. Ia membuka kitab tua peninggalan gurunya, membacanya dengan sorot mata tajam. Dalam diam, ia mulai mengaktifkan kembali ajian-ajian yang sudah lama tertidur, tapak dahana, Bayu Weling, dan mantra Segoro Molo. Di terminal, warga mulai berani berbisik-bisik, membicarakan keberanian kakek Karto. Beberapa bahkan menganggapnya seperti pahlawan. Tapi rasa takut belum benar-benar sirna. Mereka tahu, selama Tung masih hidup, teror belum usai. Bahkan kini, ketegangan berubah menjadi ketakutan yang lebih halus, sunyi yang mencekam, seolah kota kecil itu sedang menunggu ledakan. Tung lalu bertemu seorang dukun sakti bernama Ki Blau, yang tinggal di lereng Gunung Ungaran. Di sana, ia meminta kekuatan balasan, ilmu hitam tingkat tinggi bernama Ajian Bolo Geni. Sebuah ilmu yang konon hanya bisa dikuasai bila seseorang rela mengorbankan darah orang tak bersalah. Tanpa ragu, Tung mengiyakan. Ia sudah terlalu tenggelam dalam dendam, dan hanya ingin satu hal, melihat kakek Karto hancur, bersama seluruh harga dirinya. Pagi yang cerah di kampus. Salatiga tak bisa mengusir bayang-bayang gelap yang mulai mendekat. Rara tengah berjalan di koridor kampus, dengan pikiran melayang pada kakeknya yang selalu menjadi pelindungnya. Telepon genggamnya bergetar tiba-tiba. Sebuah pesan singkat tanpa nama muncul. Jangan pedulikan kakekmu. Sebaiknya kau lupakan dia sebelum semuanya terlambat. Jantung Rara berdetak kencang. Dia tahu itu bukan ancaman kosong. Hari itu, setelah kuliah, Rara merasa ada yang mengikuti langkahnya. Di jalan pulang, sosok-sosok gelap mengintai dari balik pepohonan dan sudut bangunan. Ia berusaha mempercepat langkah, tapi ketakutan mulai merayapi tulang belakangnya. Dalam hatinya, ia memohon agar kakeknya kuat menghadapi badai yang mulai menyelimuti kehidupan mereka. Sementara itu, di terminal Banyuripan, kakek Karto menerima kabar dari seorang tetangga bahwa Tung Brewok sudah mulai bergerak mencari kelemahan keluarganya. Kakek menggenggam erat tongkatnya, matanya menyala penuh tekad. Kalau mereka ingin perang, aku tak akan biarkan cucuku menjadi korban, ucapnya pelan. Suaranya seperti bisikan angin malam yang penuh ancaman. Malam harinya, saat Rara pulang sendirian dari kampus, sebuah motor berhenti mendadak di sampingnya. Dua pria bertubuh besar turun dan menghadang jalan. Kau Rara, cucu Karto Geni? Tanya salah satu dengan nada kasar. Rara mengangguk, berusaha tetap tenang walau tangan gemetar. Pria itu mengeluarkan sebilah pisau, memperingatkan agar Rara tak ikut campur dengan urusan kakek. Dalam keputusasaan, Rara mencoba berlari, tapi salah satu pria sudah lebih dulu meraih lengannya. Tenang, ini cuma peringatan. Kalau kau masih berani membela kakekmu, kau yang akan kami hancurkan, bisik yang lain sambil melirik ke jalan yang sepi. Detak jantung Rara seakan berhenti. Ia tahu, ini baru permulaan dari teror yang lebih besar. Di rumah, kakek Karto memegang ponselnya, merasakan getaran pesan masuk. Rara mengirimkan pesan singkat, menceritakan apa yang terjadi. Kakek membalas dengan satu kata, bertahan. Ia menatap foto lama keluarganya, lalu membuka kitab tua, bersiap menghadapi gelombang badai yang datang lebih ganas daripada sebelumnya. Keesokan harinya, terminal mulai ramai dengan warga yang berbicara pelan. Mereka tahu ancaman bukan hanya pada kakek Karto, tapi juga pada keluarga kecil yang menjadi alasan dia terus bertahan. Di balik wajah takut, mulai muncul tekad baru. Mungkin sudah saatnya bukan hanya kakek, tapi seluruh warga bangkit melawan penindasan. Sementara Tung Brewok, di balik tawa dan kemarahannya, mulai merancang strategi baru yang jauh lebih kejam. Dengan ilmu hitam dan preman bayaran, ia bertekad menghancurkan kakek Karto dan keluarganya, memadamkan api perlawanan yang mulai menyala di Banyuripan. Suasana terminal Banyuripan berubah drastis sejak ancaman mulai menyebar. Pedagang kecil dan warga yang selama ini hanya diam, mulai berkumpul secara rahasia di balik warung-warung kopi dan sudut-sudut sepi. Mereka bicara pelan, saling bertukar cerita tentang teror Tung Brewok dan keberanian kakek Karto. Dari rasa takut yang menggunung, mulai tumbuh api kecil bernama keberanian. Rara, walau masih ketakutan, mulai berani membuka diri pada teman-temannya di kampus. Ia membentuk kelompok kecil yang siap membantu kakeknya. Mereka mengumpulkan informasi, menyiapkan strategi,
dan berjanji untuk berdiri bersama menghadapi kekejaman yang mengancam keluarga mereka. Di balik raut wajah polos, Rara kini menyimpan keberanian seorang pejuang. Di sisi lain, Tung Brewok semakin keras kepala. Dengan ilmu hitam dan pasukan preman bayaran yang terus bertambah, ia mulai melakukan intimidasi lebih luas. Gerobak-gerobak pedagang lain menjadi sasaran. Beberapa pedagang yang berani menolak diburu dan dipukuli hingga babak belur. Tung ingin menunjukkan siapa raja sebenarnya di terminal itu, dan tak akan ada yang berani melawan. Namun, kakek Karto tidak tinggal diam. Dengan bantuan Udin dan beberapa pedagang lama yang pernah mengenal ilmu silat, ia mulai melatih para warga yang ingin belajar bertahan. Setiap malam, di balik gelapnya gudang tua, suara langkah dan teriakan latihan terdengar. Kakek mengajarkan bukan hanya ilmu bela diri, tapi juga nilai keberanian dan kebersamaan. Kalau kita berdiri bersama, tidak ada yang bisa mengalahkan kita, katanya. Suatu malam, saat latihan berlangsung, Rara menerima pesan misterius dari seorang informan yang mengaku bagian dari lingkaran dalam Tung. Ia mengabarkan bahwa Tung berencana menyerang rumah kakek Karto dalam waktu dekat. Detik demi detik terasa seperti detik terakhir. Rara dan kelompoknya segera memberitahu kakek, yang hanya mengangguk penuh pengertian. Malam penyerangan pun tiba. Pasukan Tung datang dalam jumlah besar, membawa senjata tajam dan alat-alat berat. Namun, mereka tidak menyangka bahwa warga yang selama ini dipandang lemah, kini sudah bersiap dengan keberanian yang membara. Perlawanan sengit pun terjadi, suara teriakan, benturan kayu, dan dentuman kayu bersatu dalam simfoni perlawanan. Di tengah kekacauan, kakek Karto dan Tung Brewok bertemu lagi, tatapan mereka tajam seperti dua pedang yang siap bertarung sampai titik darah penghabisan. Ini bukan hanya tentang kita, Tung. Ini tentang harga diri dan masa depan orang-orang yang kau coba hancurkan, kata kakek dengan suara lantang. Tung membalas dengan tawa penuh kebencian, kalau kau pikir kau bisa menang, kau salah besar. Perang di Banyuripan kini bukan lagi sekadar pertarungan fisik, tapi juga pertarungan jiwa dan keberanian. Api perlawanan sudah menyala, dan tak ada yang bisa memadamkannya, selama ada orang-orang yang berani berdiri untuk kebenaran. Malam itu, saat gelap menyelimuti Banyuripan, medan pertempuran berubah menjadi lautan api dan teriakan. Gerombolan Tung Brewok menyerbu dengan keganasan yang belum pernah dilihat warga sebelumnya. Namun, warga yang selama ini berlatih di bawah bimbingan kakek Karto, kini berdiri tegap seperti batu karang di tengah ombak ganas. Setiap pukulan dan tendangan mereka bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk membela harga diri yang hampir hilang. Di tengah kekacauan, Rara menemukan dirinya terjebak sendirian ketika kelompok kecil yang menemaninya terpisah. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ia mengingat pesan kakeknya yang sederhana, keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, tapi tetap melangkah walau takut. Dengan tangan gemetar, ia berusaha mencari jalan keluar, berjuang melewati kerumunan preman yang mencoba menghalanginya. Sementara itu, kakek Karto dan Tung Brewok berhadapan kembali. Kedua sosok itu saling melancarkan serangan yang menggetarkan tanah. Pukulan kakek Karto yang penuh ilmu ajian bertemu dengan serangan brutal Tung yang dibalut ilmu hitam. Percikan api dan debu beterbangan, seolah alam pun menyaksikan pertarungan legendaris ini. Setiap gerakan mereka bercerita tentang dendam, kehormatan, dan tekad yang tak tergoyahkan. Namun, perlahan, kakek Karto mulai kehilangan tenaga. Usianya yang sudah renta terasa semakin berat oleh beban pertempuran yang panjang. Tung Brewok yang melihat itu, menekan serangannya semakin keras, berharap bisa menuntaskan dendamnya sekaligus mengakhiri perlawanan. Tapi tiba-tiba, suara teriakan dari luar membuat keduanya terkejut. Warga yang semula bersembunyi kini datang membanjiri medan pertempuran, membawa senjata seadanya. Rara muncul dari balik reruntuhan, dengan keberanian yang luar biasa, memimpin warga yang kini berubah menjadi pasukan perlawanan. Mereka menyerang Tung dan anak buahnya dari berbagai sisi, membuat pasukan preman itu terpecah dan kehilangan konsentrasi. Dalam kegaduhan itu, kakek Karto mendapat kesempatan untuk mengumpulkan sisa tenaganya dan melancarkan pukulan pamungkas, ajian tapak dahana, yang menghantam Tung Brewok tepat di dada. Tung terjatuh, napasnya tersengal, dan untuk pertama kalinya, di depan banyak orang, ia terlihat rapuh. Matanya yang tadinya penuh amarah berubah menjadi kosong, menyadari bahwa kekuasaan yang selama ini ia genggam mulai terkikis oleh kekuatan bersama dan keberanian rakyat kecil.
Warga bersorak, tapi kakek Karto mengangkat tangan, memerintahkan mereka berhenti. Ini bukan soal siapa menang atau kalah. Ini tentang menjaga perdamaian yang telah kita perjuangkan bersama. Malam itu menjadi titik balik bagi Banyuripan. Tung Brewok dan para preman bayaran mundur, sementara warga dan kakek Karto menyatukan kekuatan untuk membangun kembali wilayah mereka yang sempat terluka. Perang belum sepenuhnya usai, tapi semangat dan keberanian sudah berubah menjadi pondasi kuat yang tak akan mudah dihancurkan. Pagi di Banyuripan terasa hening, tapi keheningan itu seperti napas tertahan yang menunggu ledakan berikutnya. Setelah kekalahan Tung Brewok dalam pertempuran sengit, warga mulai merasakan secercah harapan. Namun, kakek Karto tahu betul, damai yang baru terbit ini sangat rapuh, seperti kaca tipis yang mudah retak oleh benturan kecil. Ia memanggil Rara dan para pemuda yang ikut berjuang, menekankan pentingnya waspada dan bersatu. Sementara itu, Tung Brewok yang terbaring lemah di sebuah gubuk terpencil, merasakan sakit bukan hanya dari lukanya, tapi juga dari harga diri yang terkoyak. Dalam kesendirian, ia mulai merangkai rencana baru, lebih licik dan berbahaya. Ia tahu kekuatan fisik bukan satu-satunya senjata, kali ini ia akan menggunakan politik dan tipu muslihat untuk menguasai kembali terminal yang selama ini menjadi mahkotanya. Rara dan para warga berusaha membangun kembali kehidupan yang sempat porak-poranda. Gerobak-gerobak dagangan diperbaiki, dan tawa perlahan kembali menggema. Namun bayang-bayang ancaman masih mengintai. Sebuah rapat rahasia diadakan di rumah kakek Karto, membahas kemungkinan adanya pengkhianat yang bekerja untuk Tung dari dalam komunitas mereka sendiri. Kakek menatap serius tiap wajah, kita harus kuat dari dalam, atau semuanya akan sia-sia. Di sisi lain, Tung memanfaatkan jaringan preman dan pejabat korup yang selama ini tersembunyi. Ia mulai menyebar isu palsu, membangun citra dirinya sebagai korban fitnah, dan merayu beberapa tokoh berpengaruh untuk membelot ke pihaknya. Kota kecil itu mulai terbagi, antara yang setia pada kakek Karto dan yang tergoda janji manis Tung Brewok. Perselisihan mulai muncul, seperti api kecil yang siap membakar kembali kedamaian. Rara, yang kini makin matang sebagai pemimpin muda, berusaha menjembatani perpecahan itu. Ia mengunjungi para tokoh masyarakat dan mengajak mereka berdialog, menekankan pentingnya persatuan untuk masa depan Banyuripan. Namun, tidak semua mau mendengar. Ada yang mulai meragukan kekuatan kakek dan ajaran kunonya. Dunia sudah berubah, nak. Kakekmu cuma cerita lama yang tak relevan, ujar seorang tokoh dengan nada meremehkan. Malamnya, kabar buruk datang, sebuah gudang penyimpanan bahan dagangan warga terbakar secara misterius. Api yang membara itu tidak hanya meluluhlantakkan harta, tapi juga menebar ketakutan baru. Warga bertanya-tanya, siapa dalang di balik tragedi itu? Dugaan pertama jatuh pada kelompok Tung, tapi tak ada bukti nyata. Ketegangan meningkat, dan damai yang rapuh mulai retak sedikit demi sedikit. Kakek Karto duduk termenung memandang puing-puing sisa kebakaran. Ia tahu, pertempuran ini bukan lagi sekadar soal kekerasan fisik, tapi juga peperangan dalam pikiran dan hati manusia. Ini ujian, bukan akhir, gumamnya pelan. Ia menatap Rara, kita harus lebih bijaksana, nak. Agar api yang kita nyalakan tidak menjadi api yang membakar kita semua. Ketegangan di Banyuripan makin memuncak ketika kabar tentang kebakaran misterius menyebar ke seluruh terminal. Di tengah kekalutan warga yang mencoba pulih dari kerugian, kakek Karto mengadakan pertemuan tertutup bersama para pemuda dan tokoh masyarakat yang masih setia kepadanya. Ia merasa ada sesuatu yang ganjil, kepercayaan yang mulai terkikis bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Bayang-bayang pengkhianatan mulai menyelimuti. Rara yang kini semakin matang dan waspada mulai memerhatikan gelagat aneh dari beberapa anggota kelompoknya. Ada yang tampak sering berbisik sendiri, menerima pesan lewat ponsel tanpa mau memberitahu. Sekali dua kali Rara mencoba menegur, tapi mereka mengelak dengan alasan takut dan khawatir. Rasa curiga mulai tumbuh, seperti benih duri yang bisa membunuh kepercayaan jika dibiarkan. Suatu malam, Rara tanpa sengaja mendengar percakapan rahasia di sebuah warung kopi tua. Dua pria yang dikenal sebagai pendukung Tung Brewok sedang merencanakan langkah untuk memecah belah warga lebih dalam lagi. Mereka membicarakan siapa yang harus disabotase, dan bagaimana menyebarkan informasi palsu agar kakek Karto kehilangan pengaruh. Rara merasa jantungnya seperti diremas kuat. Pengkhianatan ada di dalam, dan itu lebih berbahaya daripada serangan Tung sebelumnya. Di sisi lain, Tung Brewok yang masih terbaring di persembunyiannya,
mulai tersenyum sinis ketika mendengar kabar bahwa beberapa orang dari dalam komunitas kakek mulai goyah. Ia menyiapkan kartu terakhirnya, dengan memasang mata-mata yang akan membuat kekacauan semakin tak terkendali. Rencananya bukan hanya untuk merebut terminal, tapi juga menghancurkan kepercayaan warga kepada kakek Karto selamanya. Kakek Karto yang bijak mulai merasakan gelombang pengkhianatan ini. Ia memutuskan untuk menghadapi masalah ini dengan kepala dingin, mengumpulkan semua yang dicurigainya dalam sebuah pertemuan yang tak terduga. Dengan suara tenang tapi penuh kewibawaan, ia berkata, "Pengkhianatan bukan hanya pengkhianatan pada aku, tapi pada kita semua. Siapapun yang merasa tersesat, masih ada jalan untuk kembali." Dalam pertemuan itu, salah satu pengkhianat yang tak kuat menahan beban rasa bersalah mengaku dan meminta maaf. Ia mengungkapkan tekanan dan ancaman yang membuatnya terjerumus, sekaligus mengajak warga untuk tidak terpecah. Suasana menjadi haru, tapi juga membangkitkan semangat baru. Rasa solidaritas kembali terbentuk, meski rapuh. Rara, yang memimpin generasi muda, berjanji untuk lebih waspada dan memperkuat ikatan antar warga. Ia sadar, perlawanan bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga kepercayaan dan hati yang harus dijaga. Di luar sana, Tung Brewok menyaksikan dari jauh, menyadari bahwa perang ini tidak akan mudah dimenangkan dengan kekerasan semata. Malam itu, Banyuripan belajar satu hal penting, musuh terbesar bukan selalu yang terlihat, tapi yang bersembunyi di balik senyum dan janji palsu. Perang untuk mempertahankan harga diri dan kedamaian kini memasuki babak baru yang penuh intrik dan ujian jiwa. Beberapa minggu berlalu sejak pengkhianatan terungkap, namun luka di hati warga Banyuripan belum sepenuhnya sembuh. Kakek Karto berusaha mengobati dengan kebijaksanaannya, memanggil semua pihak untuk bersatu kembali. Tapi di balik senyumnya yang teduh, tersembunyi sebuah tekad yang membara, saatnya membalas perlakuan Tung Brewok yang telah menghancurkan kedamaian mereka. Rara, yang kini sudah menjadi simbol harapan generasi muda, semakin mantap melangkah. Ia memimpin latihan bela diri bagi para pemuda dan juga menggalang solidaritas antar pedagang agar tak lagi mudah diintimidasi. Setiap kali ia berdiri di hadapan kerumunan, suara lantangnya menggema, "Kita tidak hanya bertahan, tapi akan membangun masa depan yang lebih kuat dan damai." Sementara itu, Tung Brewok yang terluka fisik dan harga diri, bersembunyi di balik bayang-bayang gelap terminal. Ia mulai merencanakan pembalasan yang lebih licik, tak hanya dengan kekerasan, tapi juga dengan jebakan-jebakan psikologis. Ia ingin membuat kakek Karto dan Rara merasa bahwa mereka sendirian, tanpa dukungan siapapun. Namun, yang ia tidak tahu, kekuatan Banyuripan sudah jauh berubah. Suatu malam, Rara menerima sebuah amplop berisi ancaman misterius yang ditandatangani Tung Brewok. Isi surat itu bukan hanya ancaman kosong, tapi sebuah peringatan agar mereka segera menyerah dan membiarkan Tung berkuasa kembali. Rara menatap surat itu dengan dingin, lalu membakarnya di depan para pemuda yang siap berjuang. Ini bukan hanya perang fisik, tapi perang mental. Dan kita tidak akan kalah. Kakek Karto menyusun strategi baru dengan lebih cermat. Ia mengingat masa mudanya ketika menghadapi berbagai rintangan, bahwa pembalasan yang efektif adalah yang direncanakan dengan kepala dingin. Bersama para tetua dan pemuda, ia mulai mengatur patroli malam, mengawasi gerakan Tung dan para anak buahnya. Warga Banyuripan kini berubah menjadi satu kekuatan yang terorganisir. Di tengah persiapan itu, sebuah kejutan muncul. Seorang mantan anak buah Tung yang dulu dikenal sangat setia, datang kepada kakek Karto dan Rara dengan membawa informasi penting. Ia ingin mengkhianati Tung dan membantu warga karena sudah muak dengan kekejaman yang terus berlangsung. Informasi itu menjadi titik balik dalam rencana pembalasan mereka. Kekuatan baru dan semangat yang diperbarui membakar hati warga. Mereka sadar bahwa pertempuran ini bukan sekadar soal wilayah atau kekuasaan, tapi soal harga diri dan masa depan anak cucu mereka. Semangat itu mengalir kuat seperti sungai yang deras, siap menghanyutkan segala bentuk kezaliman. Ketika fajar menyingsing, kakek Karto dan Rara berdiri di ujung terminal, menatap jauh ke depan dengan penuh keyakinan. "Ini saatnya," kata kakek, "waktunya membalas bukan dengan kebencian, tapi dengan kekuatan dan persatuan." Di balik itu, Tung Brewok tak tahu badai apa yang akan segera menghadangnya. Fajar belum benar-benar menyingsing ketika ketegangan mulai menggulung terminal Banyuripan. Suasana yang semula tenang berubah menjadi medan pertempuran yang siap meletus kapan saja. Kakek Karto dan Rara bersama pasukan warga yang sudah terlatih dengan tekad membara,
bersiap menghadapi serangan balik Tung Brewok yang pasti akan datang. Ini adalah saat penentuan nasib mereka semua. Tung Brewok, yang kini merasa semakin terpojok, tidak ingin menyerah begitu saja. Ia mengerahkan seluruh anak buahnya, termasuk mereka yang masih loyal dan para bayaran baru yang didatangkan dari luar kota. Mereka berencana menyerang dengan kekuatan penuh sekaligus, berharap bisa mengguncang pertahanan warga dan menguasai kembali terminal. Persiapan itu penuh dengan dendam dan kebencian yang menggerogoti jiwa Tung. Pertempuran dimulai dengan bentrokan sengit di sepanjang gang-gang sempit terminal. Suara teriakan, dentingan logam, dan bau asap memenuhi udara. Rara memimpin pasukan muda dengan keberanian yang membuatnya menjadi inspirasi hidup. Ia bergerak lincah, membagi strategi dan semangat, mengingatkan setiap orang bahwa mereka bertarung bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk masa depan bersama. Di tengah pertempuran, kakek Karto menunjukkan keahliannya yang tak pernah pudar meski usianya sudah senja. Dengan gerakan tenang dan penuh perhitungan, ia melumpuhkan beberapa preman yang mencoba mendekati pos-pos vital. Setiap pukulan dan tendangannya membawa pesan bahwa Banyuripan tidak akan pernah menjadi tempat para penindas berkuasa. Namun, Tung Brewok tidak mau kalah. Ia langsung terjun ke medan laga, menghadapi kakek Karto dalam duel yang kembali menjadi pusat perhatian. Kedua sosok yang sudah saling tahu kelemahan dan kekuatan masing-masing ini bertarung dengan penuh semangat. Setiap serangan terasa seperti hantaman takdir yang menanti siapa yang akan bertahan. Sementara itu, Rara dan para pemuda lainnya melawan anak buah Tung dengan semangat yang tak kenal lelah. Mereka terus bergerak maju, menutup celah-celah yang muncul dan memastikan tak ada ruang bagi musuh untuk bernafas. Persatuan dan keberanian mereka menjadi benteng kuat yang sulit ditembus. Ketika malam mulai turun, pertarungan itu belum berakhir. Tapi semangat warga Banyuripan sudah membakar seluruh rintangan yang menghadang. Meski luka dan lelah mulai dirasakan, mereka tahu bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fisik, melainkan oleh tekad dan kepercayaan yang mereka tanamkan sejak awal. Di ujung pertempuran, Tung Brewok terpojok kembali. Tapi ia tidak menyerah. Dengan tatapan penuh amarah, ia berjanji dalam hati, ini belum selesai. Aku akan bangkit lebih kuat dan menghancurkan kalian semua. Suasana perang besar di Banyuripan baru saja memasuki babak yang paling menentukan. Malam yang pekat menjadi saksi bisu atas perjuangan panjang warga Banyuripan. Setelah pertempuran sengit yang menguras tenaga dan darah, suasana mulai mereda. Tung Brewok, yang tadinya penuh amarah dan kesombongan, kini terpojok oleh kekuatan persatuan warga yang tak tergoyahkan. Namun, kemenangan itu bukan tanpa harga mahal. Kakek Karto, yang selama ini menjadi simbol keteguhan, jatuh terpincang dengan luka cukup serius. Tubuhnya yang renta menahan sakit tapi matanya tetap menyala penuh semangat. Rara segera mendekat, menahan air mata yang hampir tumpah. Kakek, jangan menyerah. Kami butuh kau, bisiknya penuh harap. Namun, kakek hanya tersenyum lemah, bangga melihat generasi muda telah bangkit bersama. Beberapa pemuda dan warga yang ikut berjuang juga mengalami luka dan kehilangan. Ada yang patah tulang, ada pula yang harus merelakan anggota keluarga terjebak dalam kekerasan yang terjadi. Rasa kehilangan ini menambah beban berat di hati mereka, tapi juga memperkuat tekad untuk menjaga damai yang baru mereka raih. Pengorbanan kita bukan untuk sia-sia, kata Rara kepada mereka, mencoba mengobati luka batin sekaligus fisik. Di sisi lain, Tung Brewok melarikan diri dengan luka dan kehinaan. Ia meninggalkan terminal yang dulu dikuasainya dengan keputusasaan. Namun, bayangan dendam masih menghantui pikirannya. Aku akan kembali, gumamnya dalam kegelapan malam. Janji itu menjadi ancaman yang terus membayangi Banyuripan dan siap meledak di waktu yang tak terduga. Warga yang tersisa mulai membersihkan sisa-sisa kerusakan. Gerobak dagangan yang hancur diperbaiki, bekas-bekas bakar di tembok dicat ulang. Di tengah kerapuhan itu, muncul secercah harapan yang perlahan tumbuh menjadi kekuatan baru. Rara memimpin dengan tekad yang semakin kuat, mengajak semua untuk bangkit dan membangun kembali masa depan tanpa takut pada ancaman. Kakek Karto yang mulai pulih, meski masih lemah, memberikan pesan penting kepada semua warga. Damai bukan hanya soal berhentinya perang, tapi juga tentang saling percaya dan menjaga satu sama lain. Jangan biarkan luka ini membuat kita benci, tapi buatlah jadi pengikat persaudaraan. Kata-kata itu menggema dalam hati warga, menjadi pengingat abadi. Malam itu,
Mereka berkumpul bersama di alun-alun kecil terminal, menyalakan api unggun sebagai simbol harapan dan semangat baru. Rara berdiri di depan, memandang ke langit yang cerah, yakin bahwa Banyuripan akan bangkit lebih kuat dari segala cobaan. Ini bukan akhir, katanya, tapi awal dari sebuah perjalanan baru. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, warga mengulang janji mereka, menjaga damai, membela keadilan, dan melindungi satu sama lain. Di ujung sana, di balik gelap, Tung Brewok menyusun rencana baru. Pertempuran mungkin selesai, tapi perang sesungguhnya masih menanti. Damai yang dirasakan warga Banyuripan mulai terasa rapuh. Meski Tung Brewok telah melarikan diri, bayang-bayang kelam dari masa lalu yang tak pernah selesai perlahan muncul kembali. Malam-malam di terminal yang dulu penuh harapan kini mulai diwarnai bisik-bisik ketakutan. Rara menyadari bahwa ancaman terbesar bukan hanya dari Tung, tapi dari rahasia lama yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Suatu hari, seorang lelaki tua yang tak dikenal tiba-tiba muncul di terminal. Wajahnya penuh luka dan matanya menyimpan kesedihan mendalam. Ia mengaku mengenal Tung Brewok dari masa lalu dan membawa kabar mengejutkan, Tung bukan hanya preman biasa, tapi bagian dari kelompok gelap yang selama ini menyimpan dendam lama terhadap kakek Karto. Informasi ini membuat suasana makin tegang dan warga mulai waspada. Rara memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang masa lalu Tung dan kelompoknya. Ia bersama beberapa pemuda mengunjungi desa-desa sekitar, mencari petunjuk dan saksi yang mungkin tahu lebih banyak. Setiap cerita yang mereka dengar seperti menyusun potongan puzzle gelap yang menghubungkan masa kini dengan luka lama yang belum sembuh. Di tengah pencarian itu, Rara menemukan sebuah buku catatan tua milik kakek Karto yang berisi kisah perjuangan masa mudanya. Dalam catatan itu tertulis tentang pertemuan rahasia dan pengkhianatan yang pernah terjadi, yang ternyata menjadi akar dari konflik yang berulang. Buku itu menjadi cermin sekaligus pelajaran berharga untuk menghadapi bayangan masa lalu yang kini membayang. Namun, jejak bayangan itu tidak hanya menyulut kekhawatiran, tapi juga membuka peluang. Warga Banyuripan mulai menyadari bahwa untuk benar-benar damai, mereka harus menghadapi bukan hanya musuh yang terlihat, tapi juga luka dan dendam lama yang selama ini tersembunyi. Kesadaran ini menguatkan tekad mereka untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sementara itu, Tung Brewok yang masih bersembunyi, menerima kabar tentang pencarian Rara dan warga. Ia mulai merancang strategi baru yang lebih berbahaya, memanfaatkan informasi dari masa lalu untuk memecah belah dan menggoyahkan kepercayaan warga. Bayangan lama yang telah lama terkubur kini diangkat kembali sebagai senjata ampuhnya. Kakek Karto, meski sudah tua, merasa terpanggil untuk berbicara jujur kepada warga tentang masa lalunya. Dalam sebuah pertemuan yang penuh haru, ia membuka luka lama dan menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Pengakuan itu menimbulkan perasaan campur aduk, tapi juga membuka jalan untuk rekonsiliasi dan memperkuat ikatan antar warga. Malam itu, Banyuripan kembali bertekad untuk menghadapi masa depan dengan kepala tegak. Mereka tahu perjalanan belum selesai, tapi dengan keberanian dan kejujuran, mereka bisa melewati bayang-bayang lama dan membangun masa depan yang lebih terang. Di kejauhan, Tung Brewok mengintai, siap melancarkan babak baru dalam kisah kelam mereka. Warga Banyuripan berkumpul di alun-alun terminal, wajah mereka menampilkan kelelahan tapi penuh harapan. Kakek Karto, meski tubuhnya semakin lemah, berdiri di depan mereka dengan suara yang tegas namun penuh kelembutan. Ini adalah babak terakhir, katanya, bukan hanya untuk melawan Tung Brewok, tapi juga untuk menutup luka lama yang selama ini membekas di hati kita. Suasana hening, semua mendengarkan dengan penuh perhatian. Rara maju di samping kakek, memegang tangan para pemuda yang siap berjuang. Ia mengingatkan bahwa mereka harus bertarung dengan kepala dingin, bukan emosi. Kita berjuang bukan untuk balas dendam, tapi untuk kedamaian yang abadi. Kita harus buktikan bahwa Banyuripan bisa berdiri tanpa bayang-bayang kekerasan. Kata-katanya menguatkan semangat seluruh warga yang hadir. Di saat yang sama, Tung Brewok, yang sudah lama mengumpulkan kekuatan, kembali memasuki Banyuripan dengan pasukan bayaran yang lebih banyak dan lebih kejam. Ia datang dengan niat menghancurkan sekali lagi, tapi kali ini, ia juga membawa sebuah rahasia yang bisa mengguncang pondasi warga. Rahasia itu adalah perjanjian gelap yang pernah dibuat kakek Karto di masa lalu, sesuatu yang bisa digunakan untuk memecah belah. Pertempuran terakhir pun tak terhindarkan. Kali ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga kepercayaan dan solidaritas.
Rara memimpin warga dengan strategi baru yang lebih matang, sementara kakek Karto mengawasi dari sisi yang aman, memberi dukungan moral. Suasana sangat tegang, setiap langkah dan keputusan menentukan nasib mereka semua. Dalam duel pamungkas, Tung Brewok dan kakek Karto bertemu sekali lagi. Kali ini pertarungan bukan sekadar fisik, tapi juga ujian hati dan pikiran. Kakek Karto mengingatkan Tung akan masa lalu mereka, tentang pengkhianatan dan kesalahan yang bisa diperbaiki dengan cara damai. Tapi Tung yang sudah terperangkap oleh dendam sulit melepas kebencian. Saat pertempuran mencapai klimaks, Rara dan para pemuda berhasil menggagalkan upaya Tung memecah belah warga dengan mengungkap rahasia lama itu sebagai kesalahpahaman besar. Semua mulai sadar bahwa selama ini mereka telah menjadi korban manipulasi dendam dan kebencian. Perlahan, suasana yang tegang berubah menjadi kesadaran bersama. Tung Brewok yang tersudut akhirnya jatuh, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Ia menyerah dan berjanji untuk mengakhiri siklus kekerasan. Warga Banyuripan pun merayakan kemenangan mereka, bukan sebagai akhir, tapi sebagai awal baru. Sebuah lembaran baru yang penuh harapan mulai terbuka. Di bawah langit malam yang cerah, api unggun menyala kembali di alun-alun, kali ini sebagai simbol kedamaian dan persatuan. Kakek Karto, Rara, dan seluruh warga tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, tapi mereka siap melangkah bersama, membangun Banyuripan menjadi tempat yang layak untuk generasi mendatang. Sebuah awal baru yang menjanjikan masa depan cerah.